Halo teman-teman semua, sebelumnya kita sudah membahas cara mengerjakan buku besar sampai ke neraca saldo setelah penyesuaian di Google Spreadsheet. Sekarang kita lanjut ke worksheet atau kertas kerja sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Silahkan buka lagi filenya, lalu klik tambah. Klik kanan pada sheet baru, pilih ganti nama. Kasih nama aja WS, lalu enter. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kalian buka dulu neraca saldo awal. Lalu perhatikan di sini, sebelumnya saya salah input, harusnya nomor akun 203 dulu baru 221. Jadi kalian perbaiki aja, ketik dulu 203 di sini. Lalu ketik pendapatan diterima di muka. Enter. Nah, yang ini ganti jadi 221. Untuk akun utang bank. Nominalnya juga perbaiki. Yang ini jadi 0. Lalu yang bawah 20 juta. Enter. Nah, sekarang kita perbaiki di neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang ini ganti jadi 203. Yang bawah 221. Ganti jadi pendapatan diterima di muka. Enter. Yang bawah jadi utang bank. Nominalnya tidak perlu diedit karena akan berubah ketika akun diganti. Sekarang yang setelah penyesuaian. Ganti jadi 203, bawahnya 221. Ketik lagi akunnya. Baru sekarang kita kerjakan worksheet. Untuk mengerjakan worksheet, input dulu data neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi kalian buka sheet-nya. Klik di sini. Klik kanan mouse. Pilih salin. Buka worksheet. Kalian klik di area ini. Klik kanan. Pilih tempel khusus. Lalu pilih hanya nilai. Kalian ganti jadi kertas kerja. Enter. Lalu yang ini hapus aja. Tinggal klik di kolom E. Klik kanan mouse. Pilih hapus kolom. Di bagian ini, kalian klik. Lalu klik kanan. Pilih sisipkan satu baris di atas. Nah, di sini kita beri nama neraca saldo sebelum penyesuaian. Enter. Perbesar aja seperti ini. Lalu kalian ketik jurnal penyesuaian. Pada kolom G, di sel G5, neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu pada kolom I, ketik laporan laba rugi. Di kolom K, laporan posisi keuangan. Enter. Sekarang kalian blok yang debit dan kredit. Klik kanan. Pilih salin. Klik di sini. Klik kanan lagi, tempel.
Ulangi juga untuk yang bagian ini. Sekarang kalian klik sel A5, lalu tekan Shift sambil klik sel L6. Pilih yang all border ini, lalu tempatkan di tengah. Lalu blok bagian judul, khusus yang neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian kalian klik gabungkan secara horizontal. Ulangi juga untuk yang berikutnya. Yang kode akun kalian blok gini, pilih gabungkan semua. Nama akun juga sama. Baru kita input data penyesuaian yang ada di jurnal. Ada di baris ke-90 sampai ke-99. Kita pakai aja rumus index match. Input dulu indeks, lalu kalian buka jurnal. Klik di bagian rumus. Habis itu kalian klik sel F90 untuk saldo debit transaksi pertama jurnal penyesuaian. Lalu tekan Shift sambil klik sel F99. Maka sekarang data debit penyesuaian sudah diblok. Kalian tekan F4, titik koma, lalu match. Buka lagi worksheet. Teman-teman klik rumus, lalu klik kode akun. Kita scroll dulu supaya kode akunnya bisa diklik. Tekan F4 3 kali, titik koma, baru buka lagi jurnal. Klik dulu rumus, terus kalian klik sel E90. Tekan Shift sambil klik sel E99 untuk blok data nomor akun di jurnal penyesuaian. Lalu F4, titik koma 0, kurung tutup, lalu Enter. Kalian drag ke bawah sampai ke akun beban bunga. Nah, debit penyesuaiannya akan muncul. Supaya tidak ada NA seperti ini, kita tambahkan rumus if error di bagian depan. Input aja gini, lalu klik ujung rumus, titik koma. Kalau data akun tidak ada di penyesuaian, biarkan selnya 0. Kurung tutup, Enter. Baru drag lagi rumus sampai ke akun beban bunga. Nah, sekarang yang akunnya tidak ada di penyesuaian, tidak akan error, tapi akan menunjukkan angka 0 seperti ini. Kalian drag rumus ke samping. Lalu tadi pada jurnal, data debit penyesuaian ada di kolom F. Nah, data kredit ada di kolom G. Jadi yang F ini kalian ganti dengan G. Enter. Terus drag aja sampai ke bawah. Maka data penyesuaian sudah diinput ke dalam worksheet. Kalian blok aja kolom E dan F. Terus formatnya kita ganti ke rupiah Indonesia. Baru sekarang kita hitung neraca saldonya. Kalian pakai aja rumus if. Jika saldo debit ditambah dengan debit, hasilnya lebih besar daripada kredit,
ditambah kredit, titik koma, hitung saldo dengan cara debit, ditambah debit, dikurangi kredit, dikurangi lagi kredit penyesuaian. Titik koma, selain itu biarkan selnya 0, kurung tutup, dan enter. Kita input juga yang kredit. Rumusnya masih if. Jika kredit ditambah dengan kredit, hasilnya lebih besar daripada debit ditambah dengan debit, titik koma, hitung saldo dengan cara kredit ditambah kredit, dikurangi debit, dikurangi lagi debit penyesuaian. Selain itu, biarkan saldonya 0, kurung tutup, enter. Kalian blok gini, lalu drag sampai ke akun beban bunga. Maka perhitungannya akan muncul. Sekarang kita jumlahkan yang penyesuaian. Kalian pakai aja sum, lalu klik sel E7, scroll ke bawah, tekan shift sambil klik sel E32. Enter. Habis itu drag aja ke samping. Nah, hasilnya harus balance seperti ini. Untuk yang neraca saldo setelah penyesuaian, hasilnya harus sama dengan neraca saldo setelah penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah sama, berarti sudah benar. Kita lanjut ke bagian laporan laba rugi. Untuk laba rugi itu isinya akun pendapatan dan akun beban. Jadi kalian klik di sini, sama dengan klik yang 24.700.000. Enter. Terus klik di sini, input sama dengan, kalian klik juga yang 0. Enter. Blok aja, lalu drag sampai ke akun beban bunga. Habis itu baru sum. Klik sel I19, lalu tekan shift sambil klik sel I32. Enter. Kalian drag ke samping. Kita hitung selisihnya, kalian tempatkan di bagian yang saldonya lebih rendah. Di sini kita tempatkan di sisi debit. Tinggal dikurangi aja yang pendapatan ini dengan total beban. Enter. Lalu di bawahnya jumlahkan lagi. Drag aja ke samping. Nah, kalau selisih laba rugi ada di debit, berarti ada laba bersih sebesar 4.823.000. Supaya rapi, kalian klik yang total ini, lalu tekan shift sambil klik yang H33. Arahkan mouse sampai ada ikon tangan seperti ini, lalu tarik total ini ke bagian bawah. Baru di bagian ini, kalian ketik laba bersih. Enter. Nah, yang totalnya blok juga. Gabungkan secara horizontal. Tempatkan di bagian tengah. Baru sekarang kita isi yang kolom paling terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Khusus untuk akun-akun nomor 1, 2, dan 3. Untuk yang debit, input dulu sama dengan, baru kalian klik sel G7. Enter.
Kalian drag sampai ke akun Prive. Kita geser dulu. Lalu drag ke samping. Klik yang kredit. Dan drag lagi ke bawah sampai ke akun Prive. Kalau sudah begini, kita jumlahkan. Klik di sini, lalu ketik sum. Kalian klik sel K7, tekan Shift sambil klik sel K18. Enter. Drag rumus ke samping. Baru kalian hitung selisihnya. Tinggal dikurangkan aja, seperti ini. Enter. Nah, selisihnya harus sama dengan yang di laba rugi. Untuk total akhir, kalian drag aja dari sini. Nah, sekarang kalian klik sel L35, lalu tekan Shift sambil klik sel A7. Baru pilih All Border. Maka kertas kerja sudah selesai dibuat. Dan untuk bagian judul bisa dirapikan juga. Caranya, kalian klik sel A1, lalu tekan Shift sambil klik sel L1. Habis itu, pilih aja gabungkan secara horizontal. Lalu tempatkan di bagian tengah. Ulangi untuk yang ini dan tanggalnya. Lanjut sekarang ke laporan keuangan. Kita buat dulu yang laba rugi. Caranya, kalian klik tambahkan sheet. Klik kanan mouse. Ganti nama. Kita beri nama LR untuk laporan laba rugi dan LPM untuk laporan perubahan modal. Enter. Buka dulu yang setelah penyesuaian. Kalian blok aja bagian judul. Klik kanan, pilih salin. Lalu buka lagi laporan. Di sel B2, klik kanan, pilih tempel. Ganti jadi laporan laba rugi. Enter. Kita rapikan dulu. Lalu ketik dulu pendapatan. Sebelum itu tekan Ctrl B untuk menebalkan huruf. Enter. Kalian input sama dengan, lalu klik neraca saldo setelah penyesuaian. Klik aja kode akun 401. Enter. Kalian drag ke samping. Yang 0 ini hapus. Lalu kalian ketik beban-beban. Tekan dulu Ctrl B. Enter. Input sama dengan, buka yang setelah penyesuaian. Lalu kalian klik akun 501. Baru enter. Drag ke samping. Baru drag ke bawah sampai ke akun paling terakhir, yaitu akun beban bunga. Rapihkan seperti ini. Tekan Ctrl B, lalu ketik total beban. Kalian jumlahkan dengan rumus sum. Tinggal diblok. Jangan lupa beri kurung tutup, lalu kalikan dengan -1.
Baru di bawahnya, Ctrl B, lalu laba bersih. Pakai aja sum, lalu blok yang ini. Enter. Nah, hasilnya harus sama dengan yang ada di worksheet laba rugi. Kalau sudah sama, berarti benar. Kita rapikan aja, pakai rupiah Indonesia. Kalian bisa klik di sini, lalu tekan Shift sambil klik sel E26. Pilih outside border. Blok yang ini, pilih juga outside border. Sekarang kita buat laporan perubahan modal. Kalian blok ini, klik kanan, pilih salin. Lalu klik aja di sini, klik kanan, tempel. Ganti jadi laporan perubahan modal. Enter. Klik yang kolom K, lalu tekan Shift sambil klik yang kolom L. Baru klik kanan mouse, pilih hapus kolom K dan L. Nah, untuk yang bagian H, perbesar aja. Lalu kalian ketik modal pemilik 1 Desember. Enter. Ditambah laba bersih. Dikurangi price pemilik. Enter. Modal pemilik 31 Desember. Input dulu yang modal awal di sel J5. Kalian ketik sama dengan, lalu buka neraca saldo awal. Klik rumus, baru klik yang 54.500.000 ini. Enter. Laba bersihnya, input sama dengan, lalu klik yang ini. Enter. Untuk price, input sama dengan, lalu buka neraca saldo setelah penyesuaian. Klik rumus, baru klik saldo price. Kalian kalikan dengan -1. Enter. Lalu kita hitung komponen penambah modal. Tapi yang modal pemilik ini pindahkan dulu ke sel di bawahnya. Kalian ketik total penambahan modal. Input aja sum, terus blok yang ini. Enter. Baru jumlahkan modal awal dengan total penambah modal. Enter. Maka total modal akan muncul seperti ini. Supaya rapih, kalian klik di sel ini, lalu tekan Ctrl sambil klik sel yang ini. Ctrl lagi, klik juga yang ini, lalu Ctrl dan klik yang ini. Kalian pilih garis yang batas bawah. Jangan lupa formatnya ubah ke rupiah Indonesia. Lanjut ke laporan posisi keuangan. Klik aja tambahkan sheet.
Klik kanan, ganti nama. Kita beri nama LPK. Enter. Kalian buka lagi laporan yang tadi. Blok aja yang ini. Klik kanan, pilih salin. Lalu klik yang ini. Pilih LPK. Di sel B2, kalian klik kanan, lalu tempel. Ubah jadi laporan posisi keuangan. Enter. Lalu kalian ketik aset. Tapi sebelum itu Ctrl B, lalu Enter. Ctrl B lagi, aset lancar. Enter. Input sama dengan, lalu buka neraca saldo setelah penyesuaian. Kalian klik sel A6. Enter. Drag ke samping, lalu drag ke bawah. Untuk aset lancar itu dari kas sampai ke sewa dibayar di muka. Sedangkan yang peralatan dan akumulasi itu masuk ke aset tetap. Jadi kalian blok dulu, lalu pindahkan. Baru Ctrl B, ketik total aset lancar. Di bagian ini, Ctrl B, lalu aset tetap. Baru di bawahnya, Ctrl B, total aset tetap. Nah, yang akumulasi, hapus dulu, lalu sama dengan, buka lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Klik saldo akumulasi, lalu kalikan dengan -1. Enter. Baru kalian pakai rumus SUM. Hitung aset lancar seperti ini. Lalu SUM juga untuk yang aset tetap. Enter. Kemudian Ctrl B lagi, ketik total aset. Kalian tambahkan aja aset lancar dengan aset tetap. Enter. Kalian blok yang 3 ini, lalu bold. Klik di sini, lalu Ctrl dan klik yang ini. Klik juga yang ini. Pilih bottom border. Lalu blok. Pilih outside border. Baru sekarang kita input yang kewajiban. Ctrl B, ketik kewajiban. Enter. Ctrl B lagi. Kewajiban lancar. Enter. Input sama dengan. Kalian buka neraca saldo setelah penyesuaian. Klik dulu rumus. Baru klik akun 201, yaitu akun utang usaha. Enter. Kalian drag ke samping. Baru drag ke bawah. Blok yang bagian saldo. Lalu pindahkan seperti ini. Nah, untuk utang bank, kalian blok. Pindahkan ke kewajiban jangka panjang. Di bagian ini, seperti biasa, Ctrl B, ketik dulu total kewajiban lancar. Enter.
Lalu Ctrl B, kewajiban jangka panjang. Yang utang jumlahkan dulu dengan sum. Enter. Nah, yang ini pindahkan aja. Ctrl B dulu, baru kalian ketik ekuitas. Enter. Masukkan akun modal pemilik. Ada di akun 301. Nah, saldonya dari mana? Dari laporan perubahan modal. Jadi kalian input sama dengan buka laporan ini, klik rumus, klik saldo modal, enter. Baru di bawahnya Ctrl B, total kewajiban dan ekuitas. Nah, di bagian ini, kita hitung dulu total kewajiban. Sum aja. Enter. Jangan lupa di bold. Lalu tambahkan total kewajiban dengan total modal. Enter. Nah, hasilnya harus sama dengan total aset. Supaya rapi, kalian blok dulu yang ini. Lalu pindahkan satu sel ke bawah. Ketik kewajiban dan ekuitas. Enter. Baru blok. Terus pilih outside border. Klik di bagian ini. Lalu klik juga yang utang bank. Dan yang modal. Pilih bottom border. Nah, untuk judul, kalian blok aja gini. Lalu pilih gabungkan secara horizontal. Ulangi untuk yang kedua dan yang ketiga. Maka laporan posisi keuangan sudah selesai dibuat. Sekarang kita lanjut ke laporan arus kas. Klik aja tambahkan sheet. Lalu ganti nama jadi LAK atau laporan arus kas. Enter. Kalian buka yang laporan laba rugi. Terus blok aja judulnya. Klik kanan, pilih salin. Lalu di bagian ini, buka LAK. Di sel B2, klik kanan, tempel. Ganti jadi laporan arus kas. Enter. Kita input pakai metode langsung. Yang pertama ada kas dari aktivitas operasi, yaitu kas diterima dari pelanggan. Kita rapikan dulu kolomnya. Lalu kalian buka buku besar. Pastikan kalian memilih akun kas. Lalu klik sel C10. Baru tekan Shift sambil klik sel E44. Klik kanan, pilih salin. Baru buka lagi laporan arus kas. Kalian klik di sel ini. Klik kanan, tempel khusus, pilih hanya nilai. Nah, data ini bisa mempermudah kalian untuk membuat laporan arus kas. Pertama, kita hitung berapa kas yang diterima dari pelanggan. Data yang dihitung adalah data pendapatan jasa,
lalu pelunasan piutang, dan pembayaran uang di muka. Kita lihat, nah ini masuk ke dalam perhitungan. Lalu yang ini juga masuk, ini juga sama. Lalu ada pendapatan lagi dan pelunasan lagi. Kita tandai aja seperti ini. Nah ini juga masuk. Jasa servis, pelunasan piutang, sama ikut dihitung. Lalu jasa perbaikan, ada pendapatan jasa lagi. Kemudian dapat uang muka untuk proyek juga sama, masuk ke komponen penambah. Nah, di sini ternyata semua yang di sisi debit masuk ke dalam perhitungan kas diterima dari pelanggan. Kalian totalkan aja pakai sum. Dari sel I3, lalu tekan Shift sambil klik sel I35. Enter. Berapa totalnya? 26 juta. Kalian ketik di sini. Lalu masukkan komponen pengurang. Kita rapikan dulu ya kolom C, D, dan E dengan memilih rupiah Indonesia. Lihat dulu, yang pertama ada pengurangan untuk membayar utang usaha. Jadi kalian ketik bayar utang usaha. Nominalnya adalah 2 juta. Input pakai tanda negatif. Lalu ada perlengkapan bengkel. Input negatif 1.500.000. Kemudian beban utilitas negatif 750.000. Nah, untuk yang mesin kompresor, ini masuk ke dalam aktivitas investasi. Supaya tidak pusing, yang sudah diinput kalian blok, klik kanan, pilih hapus sel, lalu hapus sel dan geser ke atas. Terus di sini ada beban internet dan telepon sebesar 350.000. Nah, ini kalian hapus aja. Lalu Prive masuk ke aktivitas pendanaan. Ini hapus juga. Input beban kebersihan dan keamanan. Lalu ada angsuran bank dan bunga. Nah, ini angsurannya masuk ke aktivitas pendanaan, sedangkan bunganya masuk ke aktivitas operasi. Kita cek di jurnal. Pokoknya yang 1 juta ini masuk ke pendanaan, sedangkan beban bunga 200.000 masuk ke aktivitas operasi. Jadi kalian ketik negatif 200.000. Lalu ada beban konsumsi 200.000. Kita hapus dulu. Nah, ini ada lagi perlengkapan bengkel. Kita tambahkan ke yang ini. Jadi di depan rumus, input sama dengan, lalu input lagi negatif 2.200.000. Enter. Jadi sekarang perlengkapannya 3.700.000. Yang ini hapus aja. Terus ada bayar lagi sisa utang 3 juta. Sama, masukkan ke yang ini. Input dulu sama dengan,
Lalu di belakangnya negatif 3 juta. Enter. Jadi sekarang bayar utangnya 5 juta. Yang ini blok aja. Klik kanan. Pilih hapus sel. Lalu ada beban iklan 500.000. Kemudian beban komisi atau bonus 600.000. Yang ini hapus aja. Lalu ada bayar utang lagi 800.000. Kalian masukkan ke sini. Ketik aja negatif 800.000. Enter. Kita hapus. Ada pembelian peralatan. Nah, peralatan ini sama dengan mesin masuk ke aktivitas investasi. Supaya rapih, ini hapus dulu ya. Nah, sekarang kita input yang beban utilitas. Ada 300.000, masukkan ke yang ini. Input dulu sama dengan, lalu ketik negatif 300.000. Enter. Terus ada lagi membayar gaji. Berarti beban gaji berapa? 7.500.000. Enter. Hapus aja yang udah diinput. Terus ada pembayaran lagi angsuran. Berarti ada beban bunga lagi, nambah 200.000. Kalian input ke sini. Enter. Jadi sekarang beban bunganya 400.000. Terus ada lagi beban reparasi 400.000. Nah, pembelian bensin masuk ke beban kendaraan operasional. Berapa? 100.000. Kenapa beban kendaraan operasional? Kalian bisa cek di bagian jurnal. Cari nih yang transaksi pembelian bensin. Nah, ada di tanggal 31. Akun yang dipakai adalah beban operasional kendaraan. Makanya di sini diketik lagi beban operasional kendaraan. Nah, sekarang semuanya sudah diinput untuk yang aktivitas operasi. Kalian hitung berapa totalnya. Pakai aja sum, lalu blok, enter. Baru ketik arus kas diterima dari aktivitas operasi. Jangan lupa Ctrl B dulu. Pakai sum lagi. Kalian blok seperti ini. Enter. Di bold aja. Lalu kita input kas dari aktivitas investasi. Ctrl B dulu. Yang pertama ada pembelian peralatan. Berapa nominalnya? Yang 2 juta ini ditambah 1.200.000. Jadi totalnya 3.200.000. Input di sini, karena beli berarti kasnya berkurang. Kalau berkurang, input angka dengan tanda negatif. Enter. Baru kas dari aktivitas pendanaan.
ada pembayaran angsuran, dan ada prive pemilik. Angsurannya bayar 2 kali, tadi bunganya 200.000 dan pokoknya 1 juta. Karena bayar 2 kali, berarti bayar pokok 2 juta. Input pakai tanda negatif. Lalu prive ada sebesar 1 juta. Input juga pakai tanda negatif. Kalian ketik arus kas dari aktivitas pendanaan. Jumlahkan aja pakai sum. Enter. Baru kalian hitung penambah atau pengurang saldo kas. Jumlahkan aja yang ini. Terus input saldo kas per 1 Desember. Dan input juga kas per 31 Desember. Nah, yang saldo awalnya ada di buku besar atau bisa juga dilihat di neraca saldo awal. Nah, di sini ada sebesar 25 juta. Kalian input ke laporan arus kas. Lalu, kalau hasilnya negatif, kalian kurangkan ke saldo awal. Kalau hasil ini positif, kalian tambahkan. Nah, di sini negatif berarti harus dikurang. Karena sudah ada tandanya, kita pakai aja sum. Blok gini. Enter. Nah, saldo kas per tanggal 31 Desember adalah 24.050.000. Sama dengan yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti laporan arus kasnya sudah benar. Nah, yang ini kalian blok aja. Klik kanan. Pilih hapus kolom H sampai J. Baru klik di sel B5. Tekan Shift sambil klik sel F34. Pilih outside border. Maka laporan arus kas sudah selesai dibuat. Sekarang kalian bisa lanjut ke jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kalian bisa input jurnal penutup di sheet journal. Pada bagian paling bawah. Untuk tanggalnya 31 Desember, ketik aja penutup. Baru sekarang kita masukkan akun-akun yang saldonya harus ditutup. Caranya buka dulu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, akun yang harus ditutup supaya saldonya jadi 0 adalah akun prive, akun pendapatan, dan akun-akun beban. Jadi kalian blok dulu seperti ini. Klik kanan. Pilih salin. Buka jurnal. Di bagian ini, klik kanan. Pilih tempel khusus. Lalu pilih hanya nilai. Nah, yang pertama kita tutup dulu akun pendapatan. Ketik aja penutupan akun pendapatan. Lalu akun ini kalian blok dulu. Pindahkan ke samping supaya lebih terbaca. Nah, sekarang pendapatan ini pindahkan ke sini. Saldonya juga pindahkan jadi ke sisi debit.
Nah, kreditnya kita buat akun baru dengan nomor akun 303 untuk akun ikhtisar laba rugi. Nominalnya sama dengan saldo pendapatan, yaitu 24.700.000. Kalian blok yang ini, klik kanan, salin, klik di sini, lalu tempel. Sekarang kita tutup akun beban. Yang 0 ini hapus dulu. Lalu saldo prive, kalian blok, pindahkan ke paling bawah. Nah, di sini, untuk menutup akun beban, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Lalu nomor akun yang beban ini, kalian blok, pindahkan ke sini. Nah, saldo beban kalian blok juga, pindahkan ke sisi kredit. Lalu klik baris 103, klik kanan, hapus baris. Nah, sekarang kalian jumlahkan seluruh saldo beban. Pakai aja rumus SUM. Terus kalian blok seluruh saldo beban. Enter. Lalu masukkan nomor akun prive, yaitu 302. Nah, prive ini kan semula di debit. Karena mau ditutup, kita pindahkan ke sisi kredit. Pindahkan juga saldonya. Debitnya akun modal pemilik. Dengan nomor akun 301 sebesar saldo prive, yaitu 1.250.000. Kalian ketik penutupan akun prive. Terakhir, kita tutup akun laba. Jurnalnya, ikhtisar laba rugi debit. Kreditnya modal pemilik. Saldonya dari mana? Kalian kurangkan ikhtisar laba rugi yang ini dengan yang ini. Enter. Atau bisa juga mengambil dari saldo laba di laporan laba rugi. Sekarang blok yang ini, klik kanan, pilih salin. Terus blok sampai sini, klik kanan lagi, pilih tempel. Baru kalian drag yang akun beban, lalu drag juga yang prive, dan terakhir yang laba. Terus klik di kolom D, tempatkan rata kiri. Kalian bisa juga rapikan rupiah di kolom F. Maka jurnal penutup sudah selesai di input. Nah, sekarang kalian kerjakan tahap terakhir, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Caranya klik tambah sheet. Tempatkan di paling akhir.
setelah laporan arus kas. Lalu kalian klik kanan, ganti nama. Beri nama aja seperti ini. Enter. Kalian buka neraca saldo setelah penyesuaian. Klik di bagian ini. Klik kanan mouse. Pilih salin. Lalu kalian klik scroll kanan dan buka neraca saldo setelah penutupan. Klik di sini. Klik kanan, baru tempel. Ganti penyesuaian jadi penutupan. Baru sekarang kita edit rumus bagian SUMIF. Nah, sebelumnya kan hanya sampai rentang 99, yaitu di jurnal hanya sampai ke baris penyesuaian. Nah, sekarang kita blok juga sampai ke baris 119, supaya jurnal penutupnya ikut masuk. Tinggal kalian ubah aja yang 99 ini jadi 119. Enter. Di yang kredit juga sama, ganti 99 jadi 119. Enter. Kalian blok yang debit dan kredit. Baru drag sampai ke bawah. Maka totalnya akan berubah dan hasilnya balance antara debit dan kredit. Lalu karena sudah ditutup, maka saldo prive, pendapatan dan beban hasilnya adalah 0. Dan saldo modal akan bertambah seperti ini. Nominalnya sama dengan yang ada di laporan perubahan modal. Nah, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.